kalau misalkan orang yang bukan into ke olahraga kayaknya FOMO deh awalnya karena lihat kan. Iya betul. Iya, dari sosial media lihat kayak seru nih, awalnya kan cuma mau konten doang. Iya. Terus lama-kelamaan ternyata pas coba asik nih gitu. Bentuk tangannya tuh kayak gimana sih kalau megang raketnya? Oh gitu ya, Ida ya. Sebenarnya saya nggak orang nggak tremor loh. Kenapa? Di samping dia lebih tremor ya? Coba. Ini eksklusif di RRI doang nih kita nih. Cuma di sini eksklusif tuh, di paham, RRI doang loh. Ya, oke. Gila. Halo Sobat RRI, hai, seneng banget ya saya Jihan Benazir bisa ketemu lagi nih sama Sobat RRI untuk di podcast RRI yang hari ini ya itu spesial banget. Kalau misalnya dilihat ini saya ada di satu tempat yang sekarang tuh lagi happening banget, lagi hits banget ya olahraganya. Panggil aku hari ini spesial Jihan Davina Karamoy. Tepuk tangan dong semuanya. Saya hari ini sedang berada di Casa de Padel ya, dan kita akan ngobrolin tentang satu olahraga yang memang lagi hits banget sekarang. Kalau dulu kita ngobrolnya kayak ketemuan yuk di coffee shop ini gitu ya. Tapi sekarang ketemuan yuk di lapangan padel sini. Nah, kita langsung aja ketemu sama tamu-tamu saya hari ini. Halo. Nyapa dong ke semua. Hai. Jadi saya senang sekali sudah bisa ketemu sama 3 orang ini. Ada couple owner ini kalau kita bilang ya, ada Bagus dan Cantik. Apa kabar hari ini? Baik, thank you. Alhamdulillah. Memang kalau aura-aura padel tuh bikin awet muda, bikin cakep terus ya. Oke, tapi main juga berarti ya berdua ya? Main juga. Selain itu kita juga kedatangan satu ini atlet yang lagi terpadel gitu ya. Hai Ifdal. Hai Kak Jihan. Apa kabar sih Ifdal? Alhamdulillah baik. Kak Jihan gimana? Besok kita pedal ya? Fabulous, iya. Ketemu di lapangan aja ya? Betul. Dengar-dengar kamu tuh lagi ini banget, lagi padel banget nih sekarang Ya. Ifdal. Jadi sekarang itu emang lagi suka sama pedal. Katanya seminggu itu kamu 8 kali ya padelnya. Yang itu informasi dari mana? Kok bisa tahu ya Mbak? Bisa tahu, kamu kan ngupdate terus. Sekarang kan kalau misalnya padel tuh ngupdate terus ya. Hampir rata-rata story itu ada padelnya. Casa de Padel, padel gitu. Iya. Satu dulu pertanyaannya deh. Ini termasuk olahraga FOMO apa enggak? Mungkin dari Bagus dulu atau Cantik dulu deh. Kamu aku? Kamu aja. Sweet nggak apa-apa, kita nungguin 5 menit nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dibilang FOMO sih menurut saya enggak sih. Memang kebetulan padel ini baru banget hype kayaknya sekitar beberapa tahun belakangan gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya padel ini sudah ada tuh dari kayaknya 1950-an something gitu ya. Tapi memang baru mulai hype itu ketika di Bali sih awalnya, kalau di Indonesia ya. Ketika awalnya dari orang bule-bule dari luar gitu mau main padel di Bali, tahu-tahu nggak ada. Akhirnya mereka buat lapangan, terus tahu-tahu mereka ke Jakarta buat lapangan-lapangan juga. Orang Jakarta tuh rame banget tuh buat tuh. Akhirnya kota-kota lain buat juga lah, kayak Surabaya, Bandung, Makassar. Akhirnya sampai juga lah di kota kita ini bareng-bareng di Kendari gitu loh. Oke, jadi nggak terlalu setuju nih sama kalimat FOMO nih yang ikutan padel, FOMO gitu. Kalau menurut saya sih enggak sih. Enggak sebenarnya. ya? Enggak FOMO sih. Enggak FOMO. Kalau Cantik gimana Cantik? Kalau kita sih lebih, kalau misalkan orang yang bukan into ke olahraga kayaknya FOMO deh awalnya karena lihat kan. Iya betul. Iya, dari sosial media lihat kayak seru nih, awalnya kan cuma mau konten doang. Iya. Terus lama-kelamaan ternyata pas coba asik nih gitu. Jadi awalnya FOMO sih. Berarti memang sebenarnya nggak apa-apa dong kalau misalnya kita mengawali sesuatu karena Iya. FOMO, tapi ternyata dapat plusnya sehat. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ya kan. Terus habis itu yang berhubungan dengan padel juga adalah tentang nggak gaul kalau nggak padel. Setuju nggak teman-teman ya? Ya banyak banget nih nggak gaul, nggak padel gitu. Kamu gimana Cantik mengenai statement itu? Nggak pada nggak gaul ya? Iya. Iya juga sih, soalnya kan lagi hype kan. Benar. Soalnya artis-artis pun lagi pada padel. Jadi kayaknya memang
Bener sih. Bener Nah, ya? Padahal nggak gaul. Berarti memang salah satunya supaya gaul ya bolehlah masukin list ya Ya, padel boleh. itu ya. Iya. Kita tanya dulu ke Ifdal. Ifdal, Dek. kamu gak usah deg-degan kayak gitu berhadapan sama Davina Karamoy. Ketemu sama orang paling gaul di Kendari gitu kan. Paling Iya, gaul. paling gaul di Kendari gitu Boleh kan. pulang duluan. Kamu gimana? Kamu awalnya FOMO kah? Memang FOMO mengakui? FOMO. Jadi awalnya itu main pedal itu karena dihubungin sama Kasa. Oke. Jadi aku aha. sempat buatin konten. Aku lihat Dan- tuh, aku lihat. Yes. Aku buat konten di Kasa, main bareng teman-teman, tapi kok enak ya? Apa yang bikin enak kan pasti ada beda-beda ya tiap Iya. orang gitu. Karena menurutku pedal itu olahraga yang semuanya gerak. Mhm. Kita harus memburu bola. Jadi dari runningnya ada, terus sasaran pukulannya ada, terus strateginya juga ada. Karena kalau main pedal kita nggak punya strategi, itu biasanya akan gampang kalah. Oh, kelihatan ambisnya ini ya Ifdal ya. Boleh dukung saya nanti ya. Boleh. Dan after buatin konten Kasa, aku mikir kayak, oh iya boleh nih, kayaknya pedal seru juga ya. Iya. Jadi emang satu fun fact kalau aku main pedal sampai sekarang itu karena FOMO. Awalnya FOMO, tapi lama-lama tuh jadi kayak falling in love gitu ya. 100 poin untuk ragu C. Tapi kan ini kayak sekarang hari ini pas datang gitu ya ngelihat bagus gitu ya, cantik, terus Ifdal satu kata fashionista. Ya Wow, kan? wow. Di sosial media itu kalau dilihat postingan teman-teman yang main padel gitu kan ya, head to toe-nya tuh dipikirin banget loh, bahkan sampai hairstyle-nya gitu kan ya. Kalian termasuk orang yang seperti itu atau udah sih main-main aja gitu? Mungkin dari cantik dulu kali, cantik nih. Cantik dulu. Kalau saya sih termasuk orang yang seperti itu ya. Yes. Tapi di awal aja Aha. itu apalagi kayak kalau keluar kota tuh waktu sebelum ada di sini pasti sebelum main besoknya main hari ini harus pikirkan outfitnya apa, bajunya God. apa, Oh my dari God. betul-betul kayak aksesoris kepala apa gitu. Tapi karena mungkin sudah ada di Kendari sudah kayak hampir nyaris setiap hari ya. Iya. Mainnya akhirnya ya sudahlah. Pakai baju olahraga sama celana olahraga sudah selesai. Ujung-ujungnya cari yang nyaman-nyamannya Yang aja nyaman. dulu gitu ya. Iya. Tapi kalau bagus-bagus main juga kan Main berarti juga, ya. main juga, main Gimana? juga. Untuk Saya setuju sih sebenarnya. Maksudnya ada memang orang itu yang pengen, wah sebelum mau main harus lengkap dulu nih, outfitnya harus sepatu pedalnya harus ada, bajunya ada, raket pun harus beli gitu kan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya nggak harus beli raket dulu kok, karena di tempat-tempat pedal tuh juga menyediakan sewaan raket gitu Oke. loh. Dan itu sewaannya nggak mahal. Jadi daripada kita beli raket dulu yang nominalnya cukup mahal, mending sewa aja nggak apa-apa juga gitu. Oke. Jadi jangan jadi stigma, oh main pedal tuh mahal nih harus nyiapin ini itu. Enggak kayak gitu kok sebenarnya. Kita bisa pakai baju, ini saya pakai baju bola nih bahkan. iya, benar juga Ini baju nih ya. bola kan, Ah. jangan jadi hambatan anyway gitu kan, pakai baju bola. Terus habis itu raket juga kita bisa sewa, bola juga sebenarnya nggak mahal kok sebenarnya. Jadi gitu sih. Oke, tapi kalau bagus harus match nggak baju sama sepatu misalnya atau baju sama apa? Kalau cowok sebenarnya lebih cuek sih ya. Oh, iya. Kalau cewek kan mungkin ya agak gitu kan Iya, ya. Kalau iya, cowok iya. sebenarnya agak cuek sih sebenarnya. Oke, lebih cuek lah. Cowok lebih cuek. Kalau Ifdal kamu cuek nggak? Kayak kalau aku lihat sih kayaknya enggak terlalu cuek ya. Kalau untuk outfit, aku yang tipikal merhatiin sih. Aha. Karena apalagi pedal kan di Kendari itu baru ada, belum Betul. terlalu lama-lama. Ah, Jadi ah. untuk memposting dan mengumbar kayak, hai kalian harus tahu di Kendari udah ada pedal. Pakai katanya mengumbar. Pakai katanya mengumbar dia ya. Kalian harus tahu di Kendari itu udah ada pedal. Nah jadi otomatis outfit Harus yes. yang bisa Outfit, bikin mata yes. tertuju padamu lah gitu ya. Betul banget. Aduh, luar biasa. Tapi kayaknya saya memang harus ikutan karena outfit saya banyak banget. Wow. Ya. Oke, saya undang di grup ya. Oh, jangan ya. Jangan kok tiba-tiba langsung diundang di grup ya, langsung peer pressure. Nah, tadi mengakui lah ya FOMO dulu awalnya, walaupun ternyata FOMO-nya itu ada plus-plusnya karena sekalian berolahraga, mengeluarkan keringat. Sekarang kita ke bisnisnya dulu gitu ya. Sesuatu hal olahraga atau apapun itu yang diawali dengan FOMO kan biasanya memang awalnya
wah naik banget gitu. Iya. Tapi apakah ini akan sustain kalau misalnya menurut kalian nih sebagai pelaku bisnis dari padel sendiri? Mungkin dari Bagus dulu. Oke, kalau menurut saya sebenarnya kalau di Indonesia ini ya, menurut saya akan sustain. Kenapa? Karena sebenarnya padel ini menurut saya bukan cuma olahraga doang gitu. Oke. Jadi bisa jadi lifestyle gitu. Kalau selama ini kan kita biasanya di Indonesia kalau kita berpikir olahraga yang bisa sambil networking gitu kan, Iya, iya. kayak golf mungkin Iya, ya iya. gitu ya. Tapi kalau golf kan agak lebih ribet karena biasa waktunya dalam waktu yang cukup panjang karena dan jauh gitu ya kalau kita turun lapangan gitu. Kalau padel kan enggak, simple gitu. Jadi kita cuma di lapangan doang. Gamenya pun lebih simple, lebih cepat dan untuk networking pun lebih baik, lebih gampang gitu. Even di Jakarta pun sekarang begitu gitu. Dan saya ngelihat sekarang apa ya, kulturnya tuh sekarang di Jakarta udah lumayan berubah gitu. Oh ya. Jadi awareness tentang wellness itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi biasanya orang-orang kalau mau meeting tuh kadang-kadang tengah malam gitu kan. Sekarang tuh pagi-pagi pun kita dengan pedal nih juga kita bisa lakukan gitu. Oke. Gitu karena dan sekarang pedal ini kan bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh. Nah, jadi orang tuh bisa apa ya, bisa pakai banyak waktu untuk networking di situ. Gitu kalau menurut saya. Berarti ya Indonesia masih kategori sustain lah ya Menurut untuk saya sustain. padel ini gitu ya. Yes. Di Kendari juga berarti oke ya. Kalau dari sih oke. Kalau kita ngeliat sementara ini ya. Kalau dari Cantik punya pandangan tersendiri nggak nih tentang ini? Enggak sih. Memang berarti disinilah kolaborasinya mereka ya. Mereka couple yang satu ini sebagai apa ya dibilangnya atletnya yang lebih ke olahraganya, yang satu benar-benar memikirkan bisnisnya. Kalau saya lebih ke apa lagi itu pemasaran. Branding. Itu penting. Iya. Kan? Itu hal yang penting banget. Maskot. Benar, berarti harusnya Casa de Padel tuh mukanya cantik gitu ya. Nah, ini penting ya karena branding, marketing gitu kan. Itu kan menarik orang-orang gitu kan ya yang FOMO ini. Ada strategi khusus kah dari Cantik sendiri gitu? Untuk strategi khusus sih ya paling cuma kan kebetulan banyak teman nih di Kendari. Setuju ya kalau Cantik sih siapa yang nggak kenal ya. Nggak tahu cari berarti lu nggak gaul. Betul. Nggak padel, nggak gaul, nggak kenal Cantik, nggak gaul. Terus. Ya jadi awalnya tuh dari ini kayak ajak Ifda, ajak teman-teman yang lain. Nah jadinya kan mereka tuh pas yang sebelum opening dan setelah opening kita ada ajak-ajak orang untuk coba lapangan, kasih free dulu biar coba. Nah habis mereka coba tuh biasanya langsung dapet feel-nya gimana Ifda. Betul, Iya. betul sih betul. Coba langsung Ini salah satu trik marketingnya kesaksian. oke. Trik marketingnya oke. Boleh nggak nanti 3 kali lapangan lagi? Soalnya memang udah kepake ya, yang tadinya buat konten dulu gitu ya, terus habis itu, Ifdal kok coba nih, begitu. Kan padel ini juga olahraga sosial ya, sosial Iya, sport betul. gitu juga ya. Karena mainnya dua-dua ya kalau padel itu ya. Iya. Dua orang. Apa sih yang bedain padel sama tenis? Kan aduh ada tuh tim-tim, nggak usah padel, aku anak tenis banget gitu ya. Gimana Cantik itu? Yang membedakan padel sama tenis tuh lebih lebih susah gitu. Oke. Latihannya lebih lama, sementara pedal tuh sekali latihan, sekali coba mukul bola harusnya sudah bisa. Sudah bisa ya. Lebih gampang dicerna dan lebih gampang dikuasai. Ya, kalaupun nggak bisa juga di Casa de Padel kan ada coachnya. Yoi, betul. Masuk poin tuh karena aku share lagi. Poinnya kayak udah 200 ya. 200 poin. Boleh tukar di kampus Ya. waktu berapa? Aduh, nanti ya di belakang ya. Oke, kita ke Casa de Padelnya dulu gitu ya. Namanya Casa de Padel itu dari mana? Mungkin kita langsung aja nih kalau ke bisnis ya langsung ke Pak Bagus aja nih. Iya sebenarnya ya agak plesetan dari Casa de Papel, tau gak sih Casa de Oke. Papel? Series zaman kita waktu Covid gitu loh. Ya, itu Iya kan? 2002. Money Heist. Ya, benar. Iya, plesetan dari itu gitu. Tapi memang kalau kita lihat artinya Casa tuh kan artinya rumah. Jadi ya rumah dari padel gitu kan. Oke. Jadi kita pikir cocok lah kalau jadi Casa de Padel. Casa de Padel. Iya, itu aja sih sebenarnya. Ya, emang olahraga Gen Z banget ya ini ya. Inspirasinya pun dari salah satu serial yang booming juga pada Iya, saat iya. itu.
Nah, kan di depan kita nih sudah ada kitnya gitu ya, ada raketnya yang bolong-bolong. Ini beda ya memang ya kalau padel itu ya. Kit apa aja sih sebenarnya kalau misalnya pemula nih, aku baru mau nyoba nih misalnya, apa aja sih sebenarnya harus disiapin dari segi kit kah atau mungkin dari sepatu kah yang memang harus disiapkan? Siapa nih yang mau jawab? Mungkin Afdal dulu kali ini, Afdal. Yang pertama uang Afdal ya. Ifdal jadinya tuh. Yang pertama modal. Modal Benar? apa? Modal untuk main. Oke, modalnya bermodalkan niat juga Iya, dong. bermodalkan niat juga. ah. Dan apa ya? Yang penting nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya, karena pedal itu untuk kaum mager juga oke. Karena aku juga kemarin sempat FOMO lari tapi enggak. Berhenti juga Ya, gitu. karena apa ya? pokoknya ngos-ngosan Enggak atau juga apa? sih. Ah. Tapi pokoknya pedal ini olahraga yang paling enak sih kalau udah dirasakan sekali main langsung Nagih ya. awalnya Soalnya- coba-coba loh, kok enak ya. Misalnya aku udah lihat di sini ada tulisan Ifdal Padel gitu ya. Ifdal Padel gitu ya. Ifdal the Padel. Yes. Nah, tadi kan Ifdal singgung tentang apa namanya modal gitu ya kan, Yes. karena kan banyak juga yang bilang, nih mahal deh padel, Iya. cuman untuk orang-orang tertentu. Katanya nih olahraga untuk semuanya, tapi yang main bukan rakyat sepertinya ya. Ini gimana? Mungkin Cantik mau nambahin juga tentang ini nih. Kalau menurutku sih harusnya, soalnya kan memang kita tarifnya tuh mulai dari 375 sampai 400.000 per jam. Tapi kan dalam 1 jam itu kita bukan cuma satu orang yang main. Oke. Kita tuh bisa dalam 1 jam bisa 8 orang. Dalam 2 jam kita bisa 16. Kurang lebih lah pokoknya kurang segitulah. lebih. Jadi sebenarnya 800 bagi rame-rame itu lumayan Meringankan. ini sih, lumayan. Oke, berarti Harusnya- pakai prinsipnya gotong royong Ya, ya? Bayarnya ya? betul, betul. Patungan. Oh, patungan. Karena ada juga gini, kalau misalnya kamu gak punya teman gitu ya, ya. kita ada sistem open play. Oke, jadi itu kayak gimana tuh? ada aplikasi gitu. Jadi nanti kita akan membuka untuk umum. Kalau mau, teman-teman ayo deh yang mau main tapi nggak punya teman, join aja gitu nanti. Ya. Gitu. Jadi bisa aja nanti Cantik Jadi sama ya. Ifdal sama teman-teman yang ketemu di mana Jadi kayak ada namanya? Di roomnya medsos gitu lah loh. pokoknya Oh, kayak gitu. Ada roomnya, Oke. kita Iya. bisa untuk combine dengan teman-teman yang lain untuk main. Iya. Iya. Jadi kita pada saat ketemu di lapangan tuh kita nggak kenal nih siapa ya. Iya, iya, Kenal aja iya, dari iya. aplikasi pedal itu. Serunya tuh kita jadi Nah, bisa serunya ketemu Iya, teman-teman jadi baru bisa open gitu. room di aplikasi. Ini Boleh di-download sekarang? Iya, kayaknya Iya. langsung bisa matchnya di padel ya. yang belum punya jodoh bisa ketemu di Itu situ. maksud aku. Ternyata bisa, makanya disebutlah social sport Yes, ya. yes, betul, Gitu betul ya. banget, betul banget, ya. Wah, menarik loh. Ini saya baru tahu ternyata memang ada aplikasi khususnya Iya, iya, gitu. iya, iya, Dan betul. jadi kalaupun misalnya nggak ada, kita nggak punya temen nih Betul, ya, betul. bisa Bisa. nemu temen di situ. Betul, betul. Ini seru banget ya ternyata Iya. padel itu. Jadi Cantik tuh udah punya ada grupnya sendiri gitu. Mungkin nanti bisa di-share di Instagram Iya, kali ya benar. untuk grupnya segala Iya. macam. Siapa tahu teman-teman nanti yang nonton ini bisa Iya. pengen tahu informasinya Iya, iya, gitu iya, kan. Ya. Gabung aja guys, nanti yang nggak usah Iya, iya. khawatir ya kalau misalnya bisa sendiri, tenang sayang ya. Iya, benar. Sudah disiapkan wadah, Ada Anda nih. tidak sendiri. Betul. Next kita buka aplikasi kok ada FG Han ya. FG Han Benazir ya, kok ada aku ya, gitu ya. Berarti ini olahraganya untuk orang-orang ekstrovert banget dong, atau gimana nih? Introvert Kalau juga menurut bisa kalian? sih. Introvert juga Introvert bisa. juga bisa. Karena apalagi di Kasa kan, dia ini lapangannya lebih Iya. privat. 100 poin Ifdal. 08. Tadi nomor sepatu udah ya. Sekarang nomor Iya, nomor coba. kaos kaki dulu. Ayo, gimana? Jadi untuk ekstrovert bisa, introvert juga bisa karena kalau kita mainnya di Kasa juga lapangannya privat dan mainnya bisa cari teman sendiri gitu loh, Oh, nggak iya. harus Iya. match dengan orang yang lawannya dengan orang lain. Iya, oke. Jadi dia yang cari teman, dia yang main sendiri juga, oke. Oh iya, berarti ya semua bisa lah ya, bisa berolahraga berarti Makanya gitu pedal ya. itu adalah olahraga yang paling solution, main solution. Iya deh, Ifdal style ya. Oke, Habis ini kita angkat dia jadi brand ambassador. kayaknya perlu dipertimbangkan deh itu ya. Kebetulan raket saya baru tiba besok. Aduh. Berapa harga raket itu yang kita tanyakan? Berapa? Coba spill. Boleh spill nggak? 3 juta. Ya uang jajan aku sehari itu mah. Iya. Besok ikut main, Gis. Besok ikut main. Soalnya kalau nggak habis papa nanya kan, habis gitu. Ya gimana
gitu ya. Oke, jadi memang ternyata omongan-omongan di luar sana ya karena mungkin belum masuk aja ke padelnya gitu. Karena kan di sosial media itu kan foto setelah main ya. Wajib. Duduk, kamera tinggi, iya kan, raketnya gitu kan, ya kan. Itu emang ada pose-pose khusus ya kalau di padel atau gimana? Bebas aja sih kalau Bebas konser. ya, yang penting ngasih tahu aja kalau kita habis main padel. Iya. Dunia harus tahu kita pedal today. Dunia harus tahu gitu. Berarti ini ngejar keringat atau ngejar validasi nih? Lebih ngejar followers. Enggak mau canda. That's the point. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan emang kita harus kayak gitu ya. Maksudnya kita harus show off apa yang kita sukai, apa yang kita bisa gitu ya. Di tengah persaingan orang-orang dengan segala talentanya juga gitu. Kita balik lagi ke padel mungkin ke teknisnya gitu. Apa yang harus kita tahu nih sebagai pemula gitu kan ya, cara pegang raketnya dulu kah? Atau cara berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dulu kah? Apa dulu nih yang harus kita tahu? Mungkin ada dari Cantik Service sama sih kayaknya. Oh, kalau Ifdal service. Karena mainnya itu basicnya backhand forehand aja, kayak bukan biasa. Kayak gimana? Ini boleh nggak kita ambil nih? Bisa nggak kita? Boleh ya? Boleh, silakan. Siapa tahu ya gitu kan. Ih, Dika tawa. Kenapa dia ala-ala properti? Coba, mana? Kita coba kita tes dulu. Sini. Ayo, Nah. silakan. Gimana? Backhand, forehand. Itu dia lebih ke pukulan sih. Oh iya, kayak bentuk tangannya tuh kayak gimana sih kalau megang raketnya? Oh gitu ya, Ida ya. Supaya saya masuk orang nggak tremor loh. Kenapa? Kenapa Pak? Di samping dia lebih tremor ya. Coba kayak gimana sih megangnya? Kalau megang raketnya itu dia harus ada jeda, Aha. dressing thread, kita kasih. Oh, oke. Ya. Oke, oh berarti itu memang ya kayak gitulah ya. Yes. Oh, siap. Mau main? Aku pegang dulu boleh ya? Kita booking berapa jam? Oh iya, nanti kita 2 jam lah ini banyak nih. Oke, ini kalau untuk berat, beratan mana? Tenis atau padel untuk dari Dosa saya sih Mbak. Aku juga sebenarnya kalau itu ya Ifdal ya. Yang mana nih yang lebih berat kalau untuk kitnya? Tenis. Tenis ya Iya, lebih raket tenis berat. lebih berat. Aha, jadi memang kalau misalnya mau nyoba-nyoba sesuatu yang ringan Ya. dulu, terus abis itu sosialnya dapat gitu ya. Dapet. Funnya dapat, olahraganya dapat ya padel menjadi solusi Yes. pastinya. Sebenarnya gampang, gimana ya? Nggak sesusah kalau kita mau belajar badminton atau kita mau belajar tenis gitu ya. Sebenarnya semua olahraga bagus gitu ya. Tapi enaknya kalau di padel nih, kalau pengalaman saya dan teman-teman gitu ya, yang penting ketika dia datang pertama kali terus megang raket terus coba pukul, itu sensasinya tuh gimana ya? Kayak ada something yang buat kita candu gitu. Ya. Somehow tuh buat kita candu gitu. Oke. Water pedal. Berarti memang harus Iya. nyoba dulu ya. Iya, harus coba dulu. Betul. Kan ada yang bilang katanya kalau padel ini gabungan antara tenis dan squash ya berarti ya. Karena dia mantul-mantul ya. Dia Atau gimana? mantul, dia mantul. Mantul di kaki. Kalau saya ngelihatnya dia tuh lebih kayak tenis meja. Tenis meja? Lebihnya kalau saya ya pribadi lebih kayak tenis meja karena dia mukulnya tuh lebih kayak kalau tenis kan dari belakang nih ya, main power sih. gitu ya. Oh enggak ini ada ini. Oh sorry. Ada ini. Enggak, kalau Kita tenis kan biar biasa tahu. kan dari belakang gitu kan Iya. karena dia berpower. Kalau ini enggak, dia cuma sampai sini aja. Dari sini, Oh. sini. Jadi kayak main pingpong, tak, tak gitu. Oh, oke. Iya. Sebenarnya memang mungkin ya memang lebih mudah ya karena dari ukuran lapangan pun dia sepertiganya Betul, tenis betul. gitu kan ya. Apalagi kan ada kaca kan. Jadi kalau pun ada bola jauh pun dia bisa mantul ke kaca. Jadi kita Diambil bisa lagi. ambil lagi gitu. Oh, siap. Iya. Memang harus dicoba dulu sih Yang penting Sobat tes RRI. dulu sih. Anyway, sekalian saya mau promosi boleh nggak sih? Boleh, ini baru mau masuk gitu ya. Gimana? Enggak, maksud saya gini. Jadi kan ini mau ada acara festival di Kendari. Ya. Festival pertama kayaknya di Kendari, yang Iya. 66 festival itu ya. Aha. Yang punya ya teman-teman di Kendari, anak muda di Kendari juga gitu kan. Nah, kita akan juga join di sana, kerjasama, kita akan buka booth di sana. Jadi nanti kita ada booth untuk kayak orang kalau mau Tes. nyoba mukul-pukul tuh bisa di situ. Oh. Jadi buat ngerasain experience-nya gitu. Oh. Iya. Kapan tuh? Kapan? Acaranya Desember itu, Desember ya. Kalau nggak salah 13 Desember. 20 sampai 13 gitu. 13, oke. Jadi ada booth nanti kita sediain raket sama bola. Orang kalau mau coba pukul-pukul tuh bisa di situ nanti. Oh, iya. Iya, jadi sebelum dia mau main di sini, kalau mau ngerasain experience-nya, datang aja nanti ke festival itu.
tes pukul-pukul deh, coba deh nanti. Ya, ingat ya itu nanti ini lagi beredar banget kok di sosial media tuh lewat mulu gitu Yes, kan betul, ya. betul. Dan pastinya juga yang paling dekat ngomongin tentang turnamen dan segala macam itu adalah tanggal 16 ya, katanya Casa de Padel. Oh, iya. 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 Tenangkan Mohon diri doa kamu dan kawan ya. Ini Tunggu bintang SMS-nya utamanya, bintang Ini utamanya. kamu bapaknya ya, tenangin bintang diri kamu sih. Ya, ini coba gimana? Kasih tahu dulu dong tentang yang tanggal nanti 16. itu tanggal 16 kita ada Influencer Cup Playoff. Nah itu kita adakan, kita mengundang teman-teman influencer di kota Kendari untuk Kok aku nggak diundang ya ini ya? Aduh kasihan banget. Influencer, influenza. Aku influenza ya. jadi nanti ada 2 hari di tanggal 16 dan 17 16 bulan ini kan ya? bulan ini, Bulan ini. minggu Minggu ini. ini. Lebih tepatnya minggu Iya, ini. minggu Oke, berapa orang? Nanti kita tuh ada 18 tim yang akan bertanding di hari Minggu ini. Wow. Berarti 34 orang. Ya. 36, sorry. 36. 36 orang totalnya, semuanya teman-teman di Kendari. Ya gimana persiapannya? Alhamdulillah sampai sejauh ini nggak bisa tidur. Kan overthinking. Overthinking ya? Bukan masalah poin tapi pressure-nya. Iya, lebih ke social pressure gitu ya. Tapi kamu emang udah latihan banget ya? Udah, makanya saya mulai terpedal-pedal gara-gara turnamen Casa de Padel ini. Oke, tapi kalau cantik ikut? Ikut. Ikut. Ikut juga. Kalau bagus ikut nggak? Enggak. Oh enggak, kirain juga bagusnya Jadi, ikut. jadi jaga kandang aja, yang jaga Oh kandang iya, aja nanti. liatin ini. Iya, makanya. Oke, berarti persiapannya kalau cantik, ini kan dia tadi sudah dengan overthinkingnya, ya pressure-nya udah banyak banget nih. Kalau cantik gimana? Ya persiapannya ya begitu gitu Aja gitu. Maksudnya untuk ya fun aja gitu kan ya. Soalnya bintangnya bukan saya, bintangnya kan mereka nih. Kalau mereka influencer, saya influenza. Sebelum ada yang lain kan, beliau dulu Boleh ya. saya kulap duluan. Berarti ini Casa de Padel ini mengundang berarti ya. Berarti mengundang teman-teman influencer gitu. Berarti nggak bisa nih ujuk-ujuk kalau Kak, aku ikutan dong gitu. Nggak bisa dong berarti ya karena undangan. Kemarin sih kita ngundang beberapa yang kita kenal dan kita meminta teman-teman yang kita kenal untuk mengajak temennya nih, kayak ayo kamu mau pasangan sama siapa gitu, kayak contoh Ifdal punya pilih pasangan, Ya, jadi ya, nanti ya. tuh fix partner, jadi sudah ada partnernya masing-masing untuk Ya, turnamen. anyway pokoknya jangan sedih pokoknya untuk teman-teman. Ya. Karena memang kita ini ngebuat beberapa rangkaian acara Ya. gitu kan. Kayak sebelumnya kemarin pas Halloween, di tanggal 31 Oktober itu kita ngadain acara juga di sini Kita gitu mini kan. turnamen. Nah, itu stikernya masih ada tuh sebenarnya. Iya, pantesan masih ada labu-labunya ya. Iya, lucu-lucu banget. Iya, Jadi iya, pada iya, pakai iya. kostum-kostum gitu kan. Terus setelah itu kita ngadain beberapa rangkaian lagi. Contohnya pertama, ini akan ada Influencer Cup. Jadi nanti teman-teman influencer di Kendari ini akan berpartisipasi di sini main. Terus kemudian nanti kita akan buat event untuk internal member di sini. Jadi kan kita memang punya member-member di sini. Untuk internal member akan bertanding semuanya gitu kan, memenangkan beberapa hadiah. Terus nanti di akhir tahun di Desember akan ada untuk umum. Mini turnamen untuk umum gitu. Dan nanti itu rencananya kita untuk sebagai stepping stone untuk di awal tahun kita mau buat semacam apa ya? Bukan turnamen lagi, kayak semacam liga gitu. Wow. Iya, ini untuk umum lah pokoknya lah. Bukan cuma undangan. Apa sih kamu nyolek-nyolek? Kamu pengen banget lihat aku main padel ya? Oke, berarti ya nanti kedepannya juga umum ada nih. Iya. Jadi tujuannya kita untuk undang influencer di Kendari biar mengenalkan ke masyarakat nih, ini turnamen tuh kayak gini. Sebelum turnamen itu persiapannya apa nih? Nah, biar nanti pas kita buka buat umum semua sudah pada tahu, oke saya mau ikut turnamen, saya harus ngapain nih gitu. Ya awareness dulu lah ya sekarang. betul, Jadi betul. kan diomongin dulu, orang-orang lihat dulu postingan Instastory yang literally hampir setiap hari saya lihat ya postingannya di Casa de Padel gitu ya, dengan raketnya, dengan senyumnya, keringat-keringatnya gitu ya. Tapi ada satu kemarin itu di podcastnya Raditya Dika gitu kan, itu dia ngomongin tentang masalah waktu gitu ya, main padel gitu, karena dia bilang waktunya nih sebenarnya udah habis, tapi masih ada orang yang masih foto-foto. Oh iya. Nah ini gimana nih sebagai yang memang setiap hari gitu kan, ya ada di lapangan padel Kayak ada ini, penekanan di gitu, setiap hari, di setiap ya. hari gitu kan, ya ada lapangan padel ini menjadi concern kamu juga nggak? Yes, jadi
aku itu kalau main sama teman-teman, kalau misalkan sebelum main aku bilang kalau mau foto kita foto dulu, atau mau fotonya after main. Kalau mau foto after main berarti kita di menit ke-50 udah selesai karena kita mau foto. Karena kasihan orang yang mau main after kita, waktunya kepotong buat karena kita masih foto gitu loh. Dan takutnya orang komplain. Kok ini masih foto sih ini gini. Jadi kita saling mengerti aja sih. Saling mengerti. Kalau dari pihak Kasada Padel ngingetin juga nggak? Nah, kita concern ke waktu sih. Kita minta sama teman-teman di sini untuk selalu mengingatkan saat menit-menit, misalkan 10 menit terakhir untuk foto gitu. Biar yang lain tuh nggak kepotong waktunya. Soalnya kan kita bayarnya per jam. Betul. Ya jadi memang tim kita tuh kalau saya ini banget apresiasi banget sama tim kita gitu, karena mereka tuh dengan sopan dan inisiatif gitu bisa negur orang-orang. Even kita gitu ya. Misalnya kita ownernya gitu ya. Main di sini terus tahu-tahu kita lupa lihat waktu, mereka pun juga berani negur kita segala macam, dan itu kita apresiasi gitu. Memang harus begitu karena waktu itu penting banget untuk customer kan, gitu. Kita nggak mau ada orang yang rugi waktu lah gitu. Apalagi, mentang-mentang owner enggak gitu lah gitu. Tiba-tiba, oh ya berarti memang itu juga sih yang jadi apa ya, kita harus tahu juga ketika kita ingin main padel gitu, karena kan mainnya per jam gitu, jadi jangan sampai memotong waktu orang lain gitu ya. Nah kita ngomongin couple-nya dulu nih ya, bisnis, padel gitu, bisnis gitu. Susah nggak sih berbisnis pasangan gitu? Susah. langsung tanpa berpikir nggak perlu nggak perlu mikir. Soalnya, jadi yang tadinya masalah rumah tangga jadi ada nih tambah masalah bisnis juga ikut masuk nih gitu. Jadi ini ya apa namanya kecampur dong jadinya. Kecampur lumayan. Kan ada yang bilang nggak bisa kalau bisnis is bisnis gitu. Iya sih. Rumah tangga tapi ternyata sulit juga ya. Iya sih. Iya betul. Iya tapi itu emang human being banget ya. Setuju. Oke, kalau misalnya bagus gimana? Iya, lucunya memang sebelumnya saya pun juga ngomong sama istri saya, kalau saya tuh nggak mau berbisnis sama keluarga gitu, pokoknya gitu. Karena apa ya, ada subjektivitas gitu kan. Iya. Tapi memang awalnya, ini menarik nih ya. Jadi fun fact ya, awalnya pertama kali kita tuh mau bisnisnya bukan bisnis padel. Oke. Itu fun fact-nya gitu. Karena memang kita tuh maunya buat kayak playground anak-anak gitu loh. Karena kan anak kita kan masih kecil kan. Ya, semenjak punya anak, semuanya tuh pikiran kayak, kayaknya bagus kalau bikin ini deh, pertama store tempat ini, perintilan anak. Kayaknya playground yang nggak ada matinya nih. Jadi semuanya concern ke anak-anak perintilan anak terus. Terus kenapa switch ke padel? Iya, jadi pokoknya kan kita pengen playground ya, terus habis itu ketemu partner gitu kan, dia pikir kayaknya padel bagus nih bro, soalnya belum ada di Kendari, kita akan jadi pertama gitu kan. Oh ya bagus juga sih ya, ya udah deh kita coba hitung segala macam, oh masuk juga, oke deh gitu. Ini eksklusif di RRI doang nih kita Cuma di sini eksklusif di RRI doang. Ya, oke. Ternyata memang ada obrolan-obrolan begitu dulu dari yang tadinya playground anak-anak, mungkin karena concernnya ke anak sendiri dulu gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya berbisnis bareng pasangan, tidak semulus yang kita bayangkan ternyata ya. Iya. Sangat. Pernah tidak dibikinkan kopi atau makanan karena lagi berantem atau apa? Ada plus ada minusnya ya. Apa Plusnya tuh maksud saya gini, kadang ketika kita punya masalah personal, maksudnya internal rumah tangga gitu kan, tapi karena aduh saya harus ngomong nih karena ini bisnis gitu kan, ya akhirnya terpaksa kita harus berbaikan karena masalah bisnis gitu kan, jadi mau nggak mau gitu anyway. Yang tadinya mau diem-dieman 8 jam, ya cuma 1 jam lah ngomong lagi. Karena kalau kita diem-dieman jadinya bisnis kita kan nggak jalan gitu ya. Ya udahlah, kita menurunkan ego demi bisnis gitu ya udah. Demi bisnis ya. Kamu cantik juga ngerasa kayak gitu juga berarti ya. Iya benar. Pernah nggak sampai kayak malas sekali ini sebenarnya, tapi pernah tanpa berpikir lagi lihat sudah 3 kali dia ngejawab tanpa berpikir ya. Sering kita. Apalagi waktu sebelum running ya, sebelum waktu masih nyusun banyak berantem. Penyesuaian. Baru mau mulai tuh banyak urusan bisnis, kemudian juga urusan anak mungkin, rumah dan segala macam itu akhirnya bercampur baur gitu ya. Kalau kamu
Gimana? Saya boleh diangkat jadi anak aja nggak? Biar bisa main pedal gratis tiap hari. Ini ya namanya seumur hidup kan Iya. setiap hari kalau kayak gitu ya. Iblis sebelumnya olahraga apa? Nggak ada. Lari. Ya, Lari tapi kan. nggak serutin pedal ini. Apa yang dulu-dulu juga nggak ada, misalnya nge-gym kah atau nge-gym. apa? Oh gitu. Kan. Kalau running Kok jadi nggak? tahuan gue sih? Ketahuan ya, Kak Jihan sering lihat-liatin ya, gitu Sering ya. mantau. Sering mantau nih, gitu. Iya. Enggak, kalau influencer kan di mana-mana ada terus. Oh, ya iya. kan? Iya, gitu. Lebih kayak nggak punya rumah ya. Ya Allah, jadi oh ya tapi ngomong-ngomong tentang gym juga tadi, ingat berarti kan kalau padel itu dia sama ya, membership per bulan ya atau Iya. gimana? Ada membership. Membership per bulannya berapa tuh? Ada kalau di- membership per bulan, ada membership per 3 bulan. Berapa Pak? Per bulan itu saya lupa. Pokoknya gini, kita kalau per jamnya kan kita dari start di 375 sampai 400. Ah. Tapi kalau misalnya kita membership per bulan, harganya tuh kalau dibuat per jam dia akan lebih murah, bisa di 350. 360 malah. 350. 350 ya. 350, Iya. oke. Terus habis itu kalau misalnya kita yang 3 bulanan itu bisa di 300 sampai 320. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi gitu. pastinya. Terus juga kita kan ada pasang beberapa iklan di apa namanya? Ya, di- Bukan banner apa? Di Billboard, Billboard, billboard. iya. Jadi teman-teman kalau ada yang ngelihat billboard kita di jalan-jalan gitu kan, ada di saw-saw, ada di bypass segala macem, Depan di tempat foto juga. aja, terus nanti di share ke admin, itu akan dapat diskon nanti. Oh, wow. Iya. Tapi Jangan lupa ya, jangan lupa teman-teman boleh, semuanya. boleh. Foto-foto. Atau enggak nanti bikin ini iklan aja di RRI ya. Masuk lagi. Iya, gitu. Masuk lagi. Jadi nanti kalau misalnya dengar spotnya lewat, direkam aja gitu ya. Iya, Oke, iya. jadi memang membernya tuh ya ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Tapi penasaran, ada yang per hari nggak sih? Maksudnya bisa per hari nggak atau? Oh bisa. Bisa. Iya, bisa per hari juga Bisa. gitu ya. maksudnya per hari. Maksudnya kayak Main harian gitu. satu hari aja, misalnya kayak, aduh lagi pengen nyoba nih misalnya gitu kan, bisa, lagi bisa. pengen nyoba nih gitu. Bisa itu ya? Bisa. Oh oke, Jadi siap. kita untuk bookingnya itu via aplikasi namanya Ayo. Apa? Ayo namanya, Ayo, oke. AYO gitu. Jadi kita nggak bisa tuh datang on the spot, tahu-tahu kita mau langsung bayar, nggak bisa. Takutnya semua kan orang udah pada booking via sistem semua. Oh iya, gitu. iya. Nah, Oke. Oh jadi memang terintegrasi digital banget ini ya? yes. Nyari Aplikasi partner Ayo tadi. juga itu udah bisa cari di Ayo. Oh di Ayo Jadi juga. ada open room, bayarnya kayak open room. Iya. Kita bisa main. Oh, wow, oke. Jadi ternyata memang banyak sekali yang kita tidak tahu ya mengenai padel ini karena ya memang yang kita lihat hanya padel dengan segala keestetikannya. Iya. Ini sih nggak olahraga, cuman foto-foto aja. Karena ada fotografer kan? betul ada. Kalau di sini ada juga maksudnya Kita ada juga. ada sewaannya berapa dia? Ada. Kita tuh variatif ya. Jadi kan kita ada paketannya. Jadi kalau misalnya mau ada paketan yang misalnya 100.000 nih kita dapat beberapa foto dan video gitu. Ada juga yang berapa lipatannya 200.000 gitu. Oke, dan bisa sewa raket juga di sini? Bisa. Nggak usah mengeluarkan budget lebih dulu mungkin, Betul. nyoba dulu gitu kan ya, nyoba dulu. Terus kalau misalnya memang sudah jatuh cinta nih seperti yang di samping saya ini ya. Ntar kita main ya, udah saya udah datang loh. Oh, udah ada main. ya dapetnya ya. Oke, jadi memang olahraga ini, social sport ini yang lagi digandrungi, kita walaupun mungkin awalnya FOMO gitu kan ya, tapi kan ternyata bisa membuat kita sehat satu. Terus kemudian tadi ternyata bisa networking, Betul. iya kan? Networking. Kalau dulu kan kita networking golf, ya golf gitu. Terus habis itu tenis, misalnya kayak Tenis, gitu-gitu. ya. Sekarang di padel itu juga bisa networking. Networking. Walaupun masih ada yang bilang, ya masa gimana caranya networking di padel tuh gimana caranya? Kalau di golf kan kita jalan misalnya kan, kalau dari golf kan agak panjang ya, bisa sambil ngomong. Kalau di padel tuh kayak gimana? Bisa dikasih tau nggak? Ya jadi kan kita mainnya sistemnya biasa berdelapan kan. Jadi main berempat. Terus nanti sistemnya ada, kita tuh ada model sistem Americano perhitungannya. Ah iya itu Americano, Mexicano. Ada Mexicano, ya. iya. Jago banget. Jadi nanti diacak semua gitu. Oke. Jadi diacak. Jadi contoh kita berempat nih ya. Berdelapan lah sama 4 orang lainnya. Iya. Itu nanti bisa aja saling ketemu yang lain-lain gitu. Oh. Sistemnya tuh ngacak orangnya gitu, timnya. Oh, Jadi oke. nggak fix partner.
Oh oke, ini pernah saya lihat di salah satu konten influencer yang memang ini banget ya sama padel ya, yang Tasya Farasya, ya Oke. kan? Itu ternyata buat kayak begitu juga ya, Iya, dia iya, nggak iya. fix Iya. partner ya? Enggak. Oh baru tahu. Jadi nanti ada skornya juga di situ. Gitu. Ya, siapa nih yang setelah kita main nih sejam, siapa nih yang juara satu yang paling banyak poinnya, yang Oke. berapa kali menang gitu kan. Yes, betul. Oke. Wow, menarik ya. Nah, untuk Sobat RRI yang penasaran juga ya, mungkin ini bisa dilihat juga nanti turnamennya di tanggal 16 gitu ya. Nggak tahu ini nanti tayangnya sebelum atau sesudah 16 ini ya. Sebelum 16 ya, kita pegang omongannya Bang Madin ya. Siapa tuh mau datang mau nonton juga Iya. kan nanti influencer-influencer Udah lain. dukung Dolong aja ya, nggak usah dukung influencer yang lain. Oke, kita udah hampir 1 jam gitu ya. Kita nanya-nanya cepet ya, jawab cepet dulu gitu ya. Aduh, deg-degan nih lah. kayaknya, deg-degan nih. Gampang ini pertanyaannya gitu ya. Ini sudah disiapkan oleh PA saya, ada Dimas, kalau nggak dibacain nanti saya dukung nih ya. Oke, ini jawab bareng-bareng aja ya, di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, nanti baru jawab bareng-bareng. Ini mereka Pertanyaan aja. pertama. Enggak, kamu ikutan juga. Oke, baik. Jangan lari dari kenyataan, Ifdal ya. Oke, yang pertama. Outfit kece atau teknik yang jago? 1, 2, 3. Teknik yang Teknik jago. Teknik yang jago. Outfit. Cantik, kalau aku ditanya juga, aku akan jawab outfit. Soalnya kita menganut skill nomor 2. Yang penting gaya dulu. Gaya dulu. Gaya Iya. dulu. Bu, ini kalau misalnya ada orang yang, ih, saya nggak bisa berarti karena saya nggak bergaya, itu gimana cantik? Gimana cantik? Oh, enggak masalah. Tidak Enggak masalah. Yang penting pede. Yang penting pede. Iya. Yang penting pede. Yang penting Oke, pede. yang penting pede dulu ya. Estetik Iya. bolehlah kedua. Pede dulu Iya. baru estetik. Pede dulu Boleh. aja, Oke. gitu. Siap. Pertanyaan kedua. Padel pagi hari atau malam hari? 1, 2, 3. Malam hari. Malam hari. Malam. Pagi. Anda Kamu selalu beda. Yang couple yang mana ini? Yang mana? Yang Selalu mana beda ya. nih? Ha-ha. Coba kita mulai dulu dari yang pagi dulu. Apa ya, olahraga di pagi hari itu enak. Kalau di malam tuh mandinya Ih, betul banget. gitu. Kalau cowok kan lebih gampang. Lebih gampang, siap-siapnya, satset iya. ya. Kita perempuan harus keramas lagi. Betul. Begitu. Betul, setuju sih ya. Kalau misalnya kalian yang malam-malam ini, yang mohon couple maaf ini ya. gimana? Yang couple ini gimana? Ini mohon maaf Ya. karena di bawah itu ada coffee shop kan. Jadi Oh, kalau malam sekalian. itu kan banyak orang kan. Oh, Jadi iya. kita Oh iya, lihat kan. betul. Oh, pas saya di sepeda nih di atas. Exposure kan, Iya, exposure. Ya, tadi yang aku bilang bukan ngejar keringat, bukan ngejar bola, ngejar Validasi. Enggak. Kalau malam kita bisa langsung ngopi kan. Oke, bisa langsung ya santai-santai. Iya. Kalau mungkin dari Bagus Saya nih, gimana? kerja, Bu. Oh ya, tuh jawabannya kayak gitu. Jawaban yang bener itu malam itu kayak gitu. Iya, ini enggak validasi dulu, tapi nggak apa-apa sih ya. Nah, tapi kalau ini sekarang pertanyaan satu-satu sih. Seandainya gitu ya, seandainya lapangan padel ini bisa berbicara kepada para pemain-pemainnya gitu, kira-kira dia apa yang bakal dia bilang ke para pemain-pemainnya? Kamu, ayo apa? Bisa jangan teriak gak sih? Bisa jangan teriak gak sih? Nice! Apa sih teriakannya kalau lagi padel? Nice, ya? Nice. Nice, nice, gitu-gitu ya. Terus apa? Kalau misalnya cantik apa nih? Apa ya? Kalau dia kan bisa jangan teriak mulu nggak sih gitu. Apa nih kira-kira? Atau kita kasih waktu buat cantik? Bagus Pindah dulu, dulu. iya ke Bagus dulu. Jangan pukul keras-keras, Bang. Mungkin gitu kali ya. Oh, Mungkin iya. gitu kali ya. Keras. Enggak, soalnya kan kita kadang ke kaca nih. Iya, 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 iya. Dipukul, bang gitu. Keras sampai bergetar gitu loh. Kan kasihan sebenarnya Oh, iya, iya. kacanya kan. Bedain padel sama volley ya guys ya. Maksudnya ya santai aja gitu. Kan namanya juga social sport, kita pengen fun juga, Iya, sehat betul. juga. Nah, cantik gimana? Sudah mendapatkan Iya. jawabannya? Sama sih. Oke. Nah, Ya, ini baru couple nih kalau kayak gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Alhamdulillah, nih. iya. Oke. Lebih ke nggak tahu ya. Dan sama aja. Sama aja gitu ya, mengikuti imam gitu Ya, ya. mengikuti imam. Oke, jadi seseru itu padel gitu ya, kalau misalnya belum nyoba, belum tahu gitu, dan pastinya
olahraganya dapet, terus habis itu ketemu sama teman-temannya dapet, funnya juga dapet, masalah fashion dan lain-lain itu bisa diatur lah ya. Bisa diatur. Bisa banget, iya. Bisa diatur. Yang penting jangan mengejar fashion dengan pinjol ya. Itu. Wah, big no. Itu ya berbahaya ya. Aku mau main setiap hari, outfit aku harus bagus, pinjam yang mana nih? Itu yang takut ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol hari ini ya. Aduh, Nanti Bang pengen masih lanjut. pengen loh. lagi kan? Nanti di Pro 1, Pro 2, Pro 4 ada semuanya Mantap. gitu ya. Kita nih, Banget ini RRI. loh, yang setia sama RRI loh. Kita Iya harus dengerin. Kan dia udah nanya ukuran sepatu. Oh iya. Tukaran dong. Oh iya bisa ya. Nanti aja kita enggak. Kita kasih slot aja. Di radio kita kasih slot aja. Kita kasih slot wawancara aja ya. Oke, terima kasih untuk Sobat RRI yang sudah menyaksikan podcast kita di hari ini. Jangan lupa ya, kalau mau main padel bisa main di Casa de Padel. Ingat, dengan padel smash your stress away. Nah, itu dia. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.